Baru nyampe. Nyampe mana kamu ini? Nyampe deket tembok, di mana lagi? Gitu. Gimana, Dok, gimana, malam gimana? ini Apa, gimana? ya, malam ini kita bicara soal apa Apa? namanya? Superstitious atau klinik Superstitious. atau tahayul, gitu kan? Hmm. Hmm. Nah, sebenarnya kan kita kemarin menyelesaikan soal emotional intelligence. Hmm. Nah, Oke. emotional intelligence kita akan menyelesaikan social intelligence, tapi sebelumnya diantaranya nanti kita akan belajar dulu Membahas. membahas tentang moral landscape. Tapi Oke. gitu ya, sebelum moral landscape ternyata ada nih sedikit situasi gitu ya yang saya lihat penting untuk kita bahas juga, yaitu soal klinik ini, superstitious ini. Gitu. Halo Desi. Gitu kan. Terus? Nah, halo Des gitu. Nah, superstitious ini sebenarnya kalau aku baca-baca ya dari bukunya Harari misalnya, itu adalah asosiasi gitu ya yang ada di otak kita ketika tumbuh dan berkembang pada saat revolusi kognisi terjadi. Jadi memang udah lama itu ada, dan itu sebenarnya adalah asosiasi. Lalu sebenarnya aku ada banyak nih pertanyaan, tapi itu dulu deh kita mulai. Kenapa sih di otak kita itu ada asosiasi tahayul seperti itu, berkembang seperti itu, gitu ya? Apa yang terjadi di otak kita dengan mempertimbangkan kepercayaan yang kadang-kadang kita nganggapnya irasional, seperti misalnya saya nyembah beringin, gitu kan? Itu kan kayak irasional, tapi why di otak kita tuh ada hal-hal yang seperti itu, gitu dok. Oke. Sebenarnya penjelasannya itu sederhana sih ini. Kenapa di otak kita itu muncul asosiasi, ya, asosiasi macam-macam lah ya. Itu yang namanya kenapa kok kemeresek gini ya suaranya punyamu ini? Nah, iya kamu nggak dengar, aku dengar kresek-kresek. Ya, itu mungkin asosiasi, enggak ya? Asosiasi, ini tak culek kan. Teknologi, Mas Bro. Oke. Oke, yang namanya asosiasi atau yang namanya imaji. Kalau siapa namanya Antonio Damasio itu mengatakan imaji. Ya, Antonio Damasio itu mengatakan imaji. Jadi apa yang kita lihat secara kalau gayanya itu secara ontologis gitu ya, itu. Ya. Ontologis itu kan apa adanya gitu ya. Ya, sementara imaji kita itu bisa jauh dari apa yang namanya ontologis. Kalau bahasa orang-orang yang belajar apa jenenge filsafat itu gaya itu epistemologi ya. Padahal sebetulnya yang ontologis itu apa adanya, epistemologis itu adalah imaji kita dari apa yang ada gitu. Ya. Ya. Itu ya hanya ya seperti itu. Apa yang ada secara ontologis itu seringkali imaji kita menjadi epistemologis itu imaji gitu. Jadi persepsi atau yang namanya imaji kita itu berbeda-beda gitu. Misalkan kamu dengar orang bilang kursi gitu ya, kursi itu. Yang kamu bayangkan dengan yang kamu bayangkan tentu beda. Begitu juga benda lainnya atau warna. Iya, warna. Begitu ada orang menyebut kursi, ya memang sih kursi itu di dalam pikiran kita pokoknya ada kakinya 4, ada tempat duduknya, ada sandarannya, itu kursi gitu ya. Kalau nggak ada sandarannya namanya dengklik gitu ya. Nah, namanya ya dengklik cilik gitu ya. Ya, itu adalah imaji kita tentang kursi itu. Imaji kita, asosiasi kita tentang kursi. Nah, tentang namanya tahayul ini, by the way ya omong-omong, itu tahayul itu adalah ya, kritikan terhadap keyakinannya orang lain gitu ya. Kalau imaji orang lain itu namanya tahayul. Kalau imaji kita namanya iman. Iya. Kalau demikian. Keimanan orang lain dibilang tahayul. Kalau kita bilang keimanan, ya itu. Jadi apa tentang segala suatu klinik yang
dimiliki oleh Berbeda keyakinan orang lain, itu disebut itu tahayul. tahayul. Begitu Ngayal, yang gitu yang kan. diyakini namanya iman. Iman. Itu namanya Begitu. iman. Aku sih sebenarnya nggak mau berkata-kata yang kemudian orang bikin sensi gitu ya. Lah aku Tapi ya cuma ngomong kenyataannya toh itu bahwa segala sama. sesuatu yang kamu imani ya itu tadi itu iman saya lah. Orang lain punya iman lain gitu. Ya Iman boleh orang toh lain gitu. kan ya boleh tapi disebut Mm-mm. takhayul gitu ya. Ya. Itu loh dikasih Ya, tahu handsetnya jangan dipegang, kerusuk-kerusuk. Itu ada nggak yang ngasih dipegang tahu. katanya kresek-kresek. Tuh kan kalau nggak dipegang nggak kresek-kresek kamu sih bandel kasih tahu. Aku tadi nggak pegang katanya kresek-kresek juga, berisik ah. Ah ya Kayaknya doyan memang banget. memang emang handsetmu itu memang jaan kuno itu. Oke, wes, Allah. enggak apa-apa. Oke. Ntar gue, Balik lagi ke tahayul tadi. Nah, tuh, yang ini namanya ada Ayu, apa? ada Ayu Ayu siapa? Laksmi. Ayu siapa? Mana? Tadi Um, ada Ayu Laksmi. Jadi aku sama ada dia Mbak Arum itu. live Hmm. di atasnya Mbak Arum, gitu kan. Ada Nah, Elok Kartika. Oh, datang semua ini. Oke, terus. Oke, apa lagi? nah, kan kalau di beberapa buku bilangnya gitu kan. Jadi asosiasi yang dibuat ketika kita tidak mengetahui kondisi yang sesungguhnya, ya kan? Jadi Ya manusia memang. tuh di otaknya mengembangkan sesuatu yang ketika ada sesuatu yang terlalu besar dan belum dipahami, maka dia mengembangkan asosiasi gitu kan. Ya, Jadi yang tidak diketahui gitu. Nah, memang. masalahnya adalah kemudian itu sebenarnya jadi kayak untuk apa namanya menahan kecemasan supaya nggak cemas gitu. Supaya Belum dia tentu. oh gitu. Jadi Belum tentu. Jadi imaji tentang segala sesuatu yang tidak ada terus diada-adain itu bisa menimbulkan ketenangan, bisa menimbulkan ketakutan gitu. nah, itu dia. Nah, Jadi bisa menimbulkan ketakutan. ketenangan. Sebagian orang merasa oke ya, aku membuat asosiasiku Ya, dengan itu menjadi tenang gitu ya. Tapi ada orang yang kemudian menjadi ketakutan, bahkan lebih parah ada yang kemudian menakut-nakuti dok gitu. Misalnya dosa lo ya gitu. Kalau lo tidur sama orang lain. itu ada orang yang OCD yang tersiksa dengan gambar. Terserah emang itu sengaja. Iya dari tadi sebenarnya gue juga pengen belokin, tapi ya gimana ya. Syukurin, biarin aja. Oke, ya itu. Jadi yang namanya imaji tentang segala sesuatu yang sebetulnya nggak ada terus kita ada. Meskipun begitu ya, misalkan superstition yang dipegang tiap orang itu tentang hal-hal yang dipahami gitu. Dipahami. Contoh. Orang Inggris sana ya. Kalau ngimpi melihat hantu nggak mungkin lah dia lihat pocongan atau kuntilanak atau suster ngesot, nggak kenal di otaknya gitu. Ya. Lah orang apa namanya? Orang Inggris sana kalau lihat hantu ya lihat vampir, werewolf ya. Ya, itu. Kalau orang Bali sana kalau lihat ya leak gitu ya. Kalau misalkan orang Sumatera Utara lihatnya begu ganjang gitu ya, hantu panjang gitu. Ya, itu ya. Lah kalau orang Jawa itu perbendaharaan hantunya itu banyak itu. Jempri, Prayangan, Genderuwo, Tetean, Banaspati, Memediusus, Ilu-ilu, engklek-engklek, Balung Tandak, Wewe Gombel, Ndas Gelundung ya. Wah, kayak kuntilanak itu ya, banyak itu, itu. Jadi itu yang menakutkan. Yang sebagian kalau yang menenangkan. Tapi pada dasarnya, awalnya itu dipakai teman sebagai teman. Itu kayak untuk teman. Seperti sesuatu yang pernah aku dengar. Apa kamu? Yang temennya setiap malam diajak ngobrol karena insomnia gitu kan. Yang nggak punya temen yang temen ngobrol itu memang hari. pada dasarnya pada awalnya orang itu terus kemudian mencari teman khayalan itu untuk menemani dirinya sendiri itu ya gitu bahagia pastinya itu akhirnya itu kayak orang-orangan sawah itu loh. Orang-orangan sawah, kamu tahu orang-orangan sawah? Tahu, punya digunakan untuk apa? Untuk nakut-nakutin burung. Akhirnya orangnya sendiri yang takut sama orang-orangan sawah. Lalu dibikin hantunya orang-orangan sawah.
Bayangin aja, orang-orang yang salah dibuat oleh bedes-bedes sapian itu untuk nakut-nakuti burung, ya. Hmm. Lah, akhirnya orangnya sendiri yang takut sama hantu salah itu. Kalau malam-malam itu kalau ya dia sendiri yang bikin gitu. Tapi kalau Ya. misalnya kepalanya jatuh jadi gelundung pringis sih Nah kalau. ya, gelundung pringis dal gelundung panas pati itu ya sama. Tapi Nah, sebenarnya apa sih dok yang di otak kita ketika itu terjadi asosiasinya menjadi berubah-berubah atau asosiasinya menjadi yang apa namanya irasional itu kemudian semakin berkembang itu apa yang terjadi sih sebenarnya dok? ya Apa resikonya lah? Apa resikonya gitu loh? resiko apa? Resiko ketika kemudian kita sangat tidak irasional gitu loh. Ketika Loh, itu banyak gitu. kehidupan manusia itu selama sekian ratus ribu tahun itu memang enggak Hmm. rasional. Hmm. Nggak dan nggak apa-apa sih. Rasionalitas itu tidak membuat orang lebih gila itu. Ribuan Hmm. tahun orang itu nggak kenal bumi ini bulat ya nggak apa-apa, bahagia-bahagia aja mereka. Jadi Lah, sebenarnya, iya, nah, jadi berarti bagian dari evolusi gitu ya, bagian dari bagian evolusi dari berkembang seperti evolusi. itu. Gitu. Karena yang dipahami manusia selama ribuan tahun, dipahami otak manusia, itu otak manusia itu tidak penting kok. Yang namanya ini benar atau salah itu tidak penting. Yang Nah, penting terus adalah bagaimana kita bereaksi terhadap lingkungan supaya kita bisa bertahan hidup. Itu tugasnya otak. oh jadi sebenarnya ketika kemudian apapun asosiasinya, asalkan kemudian bereaksinya Mem tidak kemudian nah, mencelakai orang lain, iya, lebih ya kan? kita sendiri, bukan orang lain. Yang penting Hmm. diri kita selamat gitu. Oh gitu, oke 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 Ya. oke oke. Jadi Hmm. otak kita itu dibentuk oleh alam ini adalah supaya kita mencari selamat loh gitu ya. Hmm. Selamat selamat kan Walaupun mau dengan selamat. asosiasi seperti itu tadi. Nggak penting asosiasi itu ngayal lah, asosiasi itu irasional lah, Oke. yang penting selamat gitu. Selamat Jadi dulu. khayalan selamat dulu yang penting. Jadi otak kita yang namanya emosi, sekali lagi balik ya emosi ya. Ya, ya, Emosi ya. itu pada dasarnya adalah kemampuan otak untuk melihat pola Hmm. dan bereaksi terhadap pola itu gitu. Hmm. Itu Hmm. pola yang dilihat itu pola itu. Ada yang bilang Dan survive nih, jadi survival. survival ya. Hmm. Survive. Jadi yang penting adalah Hmm. survivability ya. Kemampuan orang Survivability. untuk bertahan, kemampuan individu untuk bertahan. Ya, itu adalah emosi. Jadi emosi itu adalah Oke. kemampuan atau cara otak untuk melihat pola yang Hmm. dilihat. Ya, Hmm. dia tidak peduli Algoritmanya itu. lagi. Heeh. Pola, jadi polanya. Pola. Pokoknya yang begini, saya harus bereaksi seperti ini. Itu. Ya, Tapi banyak sekali gitu ya sekarang berasosiasi bahwa ketika kemudian dia tahayul menjadi sangat tidak cerdas kelihatannya. Benar nggak tuh gitu? lah, tidak cerdas secara rasional, tapi cerdas secara emosional. Ya, secara emosional, misalnya kayak Loh, gini, ketika kamu hmm, badannya panas, tapi pergi ke kiai, do you think this is something like cerdas secara emosional atau gimana? ribuan tahun begitu itu. Ke dukun. Iya, paracetamol itu baru aja ketemu kemarin itu. Obat panas itu ya. Dulu nggak ngerti itu. Orang sakit tipes dibawa ke dukun, ke kiai ya, ke pendeta itu. Ini orang-orang yang paling anti bilang nggak tahu. Kamu tanya apa aja jawabannya punya mereka. Ya, tapi kan Meskipun nggak sembuh, salah. Dok. Lah, nggak sembuh karena mereka juga nggak punya pilihan lain itu. Ribuan tahun, kamu zaman tahun 1000, katakanlah tahun 1000 gitu ya. Kamu nggak usah jauh-jauh, orang yang dipuja-puja dalam kedokteran sebagai orang hebat itu ya, siapa namanya, yang melahirkan sumpah dokter itu, siapa? Hippocrates itu. Nah, dia itu teori tentang kesehatan itu ngawur semua dan dipegang ratusan tahun itu. Dan mereka nggak punya pilihan lain. Dipercaya orang namanya dokter gitu ya, menyembuhkan. Wah, ini yang namanya, bayangin aja sih siapa namanya, Hippocrates itu bilang, iya, ini apa namanya, yang namanya kesehatan kita itu dibentuk oleh
keseimbangan dari 4 cairan tubuh gitu ya. Cairan merah, cairan kuning, cairan lendir, sama cairan hitam. Nah, ratusan tahun ngarang kayak gitu, semua orang ya mengamini aja, iya aja gitu. Tapi kan kalau sekarang udah makin tahu, sudah semakin ada bukti, udah semakin ada science, semakin 4.0 gitu ya. Apakah kemudian orang nggak mau berubah? Apa tetap aja kemudian banyak yang superstisius masih tetap gitu kan? Kayak zamannya Ponari kan baru beberapa tahun yang lalu, Dok, gitu kan. Dan kemudian Ponari, kalau seperti kamu bilang kan, ketika hari ini hari ini nggak percaya sama dukun yang ini udah nggak mandi, ya cari dukun yang lain. Gimana Lah, gitu? Otak lah seperti itu masih ada. itu kan maumu itu orang itu yang enggak, orang itu ya. Kamu nggak usah jauh-jauh lah. Kamu kira itu di desa tertentu, nggak usah jauh-jauh. Kamu datang dari Kelebak sana, Lebak sana itu. Apa di sana nggak ada tahayul? Ya banyak itu. Lebak itu loh, orang Baduy banyak. Jadi yang namanya tahayul atau superstition itu menemani manusia selama ratusan ribu tahun, membuat mereka bahagia itu. Membuat mereka bahagia dengan tahayul itu mereka bahagia gitu. Nah, kalau misalkan ya orang Indian begitu dia mati jebret, apa kata orang Indian? Wah, dia kembali ke padang perburuan abadi. Lu seneng dia gitu ya. Iya benar. Ya. Itu ada di bukunya Winnetou. Winnetou ya. Gitu. Kan? Santi, halo gitu. Itu ada Santi. Nah, itu bahwa yang namanya tahayul itu membuat orang bahagia dalam waktu yang lama itu. Ya, orang Indian itu. Pada saat dia mati dikatakan dia kembali ke padang perburuan abadi. Lu seneng dia berburu terus tiap hari gitu ya. Padahal mereka menunggu musim berburu itu nunggu tatanka, gitu kan. Lama. Tatanka, ya, kayak, apa namanya? Iya. Ya, tatanka itu datang itu. Nah, ya sama itu. Sama kan? Ya, gitu. Sama itu. Ya, itu kembali ke padang perburuan abadi. Orang-orang Hindi itu kalau mati dia masuk sevarga loka. Sefar itu artinya suara gitu. Sefar itu artinya suara, aga itu gunung. Jadi suara yang ada di atas gunung gitu ya. Yang di atas gunung Himalaya itu. Ya, itu adalah pemahaman atau imajinasi. Dan kamu jangan heran kalau imajinasi orang tentang tahayul juga makin besar itu. Makin hari justru makin besar. Atau makin... kamu nggak tahu wahyu itu sekarang lewat internet. Itu temanmu itu yang naik kuda itu. Oh, ditanya wahyunya lah datang lewat mana? Lewat internet loh. Bayangin aja itu. Dia dapat wahyu dari internet. Jadi bukan serta-merta terus kemajuan teknologi itu menghilangkan tahayul. Tahayulmu jadi makin hebat itu. Tahayulmu jadi makin hebat. Tuh, iya memang. Tahayulmu jadi makin hebat. Kayak kemarin dulu kan buka dukun maaf. Buka pengobatan alternatif. Mereka namanya gitu. Pengobatan alternatif sekarang lewat internet juga, Dok. Lah iya memang. Kamu jangan heran kalau kemudian itu orang itu makin lama tahayulnya juga makin hebat itu. Dulu yang namanya misalnya reinkarnasi dulu sederhana. Mati, nyawanya itu pindah ke tubuh lain. Kenapa begitu? Penjelasannya adalah dulu itu populasi manusia tetap segitu aja gitu. Jadi dia itu nyawanya itu ya yang lahir mati, yang mati pindah. Terus cari yang lain karena jumlah yang mati sama yang lahir itu sama seimbang. Lah sekarang dulu pada saat penduduk itu masih misalkan penduduk dunia itu 200.000 atau 1 juta gitu ya. Terus sekarang itu 7,5 miliar. Lah itu nyawanya itu dari mana itu. Kalau ngomong soal reinkarnasi. Tapi kalau kamu percaya dengan reinkarnasi, kamu akan mengembangkan ceritamu itu sok-sokan sampai kayak apa, sampai kemarin yang ada di
Twitter itu, wah itu dia itu reinkarnasi dari orang Eropa karena dia itu membayangkan itu visionnya itu sesuatu yang tidak dilihat di Eropa. Wis embo lah ya, itu sak karepmu lah ya gitu. Ya. Ya itu Ya adalah memang baik itu. Jadi emang apa namanya? Jadi tahayul memang sangat berperan pada evolusi gitu kan ya, ya, akhirnya ya, konten evolusi tadi gitu. artinya itu memberikan keuntungan evolusioner. Keuntungan Memberikan evolusioner. keuntungan evolusioner ya. Oh, Artinya gitu. memberikan keuntungan evolusioner itu artinya itu Hmm. mendukung manusia untuk survive itu. Perkara itu khayal apa enggak penting gitu. Hmm. Hmm. Padahal Ya, dalam dalam pikiranku, ini pikiranku, dalam pikiranku kan ketika kemudian tahayul semakin besar, semakin berbahaya kalau aku ngeliatnya jadinya. Oh, ini ya berbahaya enggak banget nih hidup juga kayak gitu. gitu gitu. Itu berbahaya bagi kamu, bagi mereka itu itu Hmm. berkah itu. Tahayulnya itu. Berkah. Itu Oh my berkah God. itu. Oke, Bayangin aja, berkah. orang loh ya, orang tahayul ngumpul bareng selamatan, loh ekonomi bergerak. Hmm. Ya kan orang-orang tahayul ngumpul bareng, ayo kita selamatan. Nyembelih sapi 9 itu, nyembelih wedhus itu 20 lah. Itu kan mendukung roda ekonomi bergerak. Nah, Yep. yang kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah kemudian superstisius ini bisa mengganggu jalannya emotional intelligence, dok? Oh iya Sorry, jelas. emotional intelligence dulu. Nasional. Jelas iya. Iya, jelas iya. Kenapa? Bahwa menyandarkan kepada sesuatu yang khayal itu bahaya. Hmm. Bahaya gitu ya. Bahayanya? Pada saat segala sesuatu harus terukur itu. Terus menyandarkan ke sesuatu yang tidak terukur itu bahaya itu. Contoh ya. Hmm. Ini misalkan ini ya, pengobatan kanker gitu ya, pengobatan kanker. Hmm. Pengobatan kanker tuh ada yang terukur itu. Operasi, radiasi terukur. Kalau orang melakukan misalkan kanker payudara, kemudian stadium 2B, terus kemudian dioperasi, diradiasi dan kemoterapi. Sudah terukur. Sekian Jelas. persen, loh iya, sekian persen Keberhasilannya sekitar jelas. 60 sampai 70% orang bisa bertahan selama 5 tahun. Itu terukur gitu. Hmm. Tapi kalau tidak Kalau terukur, dia datang ke pohon beringin terus itu adalah saya berserah diri kepada pohon beringin. Udah kalau pohon beringin berkehendak kanker saya akan sembuh itu. ya, Tidak terukur oke. itu. Nggak Tapi ada itu yang bisa membuat dia membuktikan. tenang. Oke. Ya, itu membuat tenang gitu ya. Membuat dia tenang meskipun itu ini bahaya bagi Bagi kehidupan. orang yang sakit. Tapi bagaimana otak kita itu bekerja apa namanya tentang superstition itu sederhana seperti kita kita berimaji tentang hal-hal yang lain itu. Kamu Nggak ada punya hubungannya. imajinasi? Nggak ada Nggak hubungannya ada. sama sekali. Tapi itu dimodulasi, digabungkan dengan keyakinanmu itu. Berimajinasi yang digabungkan dengan keyakinanmu. Contoh. Ada satu agama ya, yang dia tidak ada ajaran dalam agama itu reinkarnasi itu. Tidak ada sih. Tapi kalau dia itu misalkan percaya sama reinkarnasi, dia akan mengada-ngadain itu, dihubung-hubungkan itu. Hmm. Oh, Ya, oke. pasti Dicari dihubung-hubungkan. jalannya lah ya. Dicari Tapi jalannya. aku amazed loh, misalnya seperti ya udahlah ya, langsung aja aku tanya agama gitu ya. Dalam ratusan tahun gitu ya, kontennya terus berkembang sih kalau menurut aku gitu. Tapi Kalau, dipertahankan gitu. nah, meskipun kalau kita berpikir agama sekian ribu tahun bertahan, artinya dia memberikan keuntungan Ekonomi, evolusioner. evolusioner. Oh, oke. Evolusioner, ya. Hmm. Kenapa bisa bertahan lama? Karena dia memberikan keuntungan evolusioner itu. Juga Ya, ketenangan mungkin. ya Belum bukan tentu. hanya ketenangan. Dengan agama kamu bisa gampang menggerakkan orang lain untuk kepentinganmu gitu. Kepentingan Lah iya. politis, kepentingan apapun gitu kan. Itu Nah, bisa kelihatan banget. mana ada agama yang tidak lahir dari gerakan politik? Sebutin aja satu. Nggak ada. Semua lahir dari gerakan politik gitu. Nah, Iya, memang nah, sih gitu kan. nah iya itu. Tapi yang namanya keyakinan itu
adalah membuat orang lebih patuh. Keyakinan itu membuat orang lebih patuh. Patuh kepada siapa? Kepada orang yang dianggap lebih dekat sama kepada di atasnya. Ya kepada ini, kepada junjungannya dia itu. Misalkan seorang kepala suku mengklaim saya ini berhak menjadi kepala suku karena penunggu pohon cipluan ini menghendaki saya jadi kepala suku gitu. Nah, wah ini dia ini orang dalamnya hantu pohon simbuan ini gitu ya, orang dalam gitu. Aku di orang dalamnya beringin. Orang dalamnya beringin gitu. Nah, otak kita sekali lagi, otak kita itu pada umumnya, hampir pada keseluruhan itu tidak menimbang mana salah yang mana yang benar gitu. Otak rasional kita itu lebih berfungsi sebagai pengacara ketimbang sebagai hakim itu. Jadi keyakinanmu akan dibela mati-matian oleh rasionalitasmu itu. Itu bukan rasionalitas yang dibajak oleh otak emosi, bukan? Ya memang dibajak gitu. Oh, Namanya dibajak gitu. Tapi dalam hal ini itu membahagiakan gitu. Kayak kamu nyembah pohon beringin itu kan kamu bahagia. Ketawa-ketawa itu, kamu kan ketawa-ketawa itu. Kan bahagia. Takut dengerin nggak percaya. Nah, kamu kan nyembah pohon beringin itu kan bahagia gitu. Iya betul. Jadi memang orang mengambil itu dalam konten menggali otak kita, otak rasional kita itu lebih seperti pengacara ketimbang hakim dalam memodulasi keyakinan kita itu, emosi gitu. Kita saling percayalah itu. Kenapa kamu kok percaya kepada misalkan hantu penunggu pohon simbuan gitu misalnya? Otaknya itu akan merancang sebuah skenario bahwa keyakinannya itu benar gitu. Dia apapun itu dia mencari cara, jawaban dan mencari atau meng-create sebenarnya bukan mencari, meng-create pembenaran. Gitu. Ya. Jadi semua superstitious itu dia butuh. Ya, dia gitu. Imajinasi dia yang liar itu dicarikan alasan pembenaran itu. Nah, carikan dalilnya gitu. Atau dicarikan atau gitu. Emang dibikinin kalau perlu. Lah ya nyari sendiri gitu. Kenapa kok gini? Kamu nyari itu alasannya itu. Dan tapi alasan itu apa? Enggak, tapi itu ya banyak sekali kemudian ini menjadi siloing gitu ya. Orang-orang kan beda-beda nih. Setiap orang punya dalilnya sendiri-sendiri, setiap orang kemudian mencari caranya sendiri untuk mengatakan bahwa dia yang paling benar, Dok, gitu. Nah, yang jadi soal sekarang ini ketika orang superstitious, mereka kemudian mengancam orang lain gitu loh dengan konten yang tadi kan membahagiakan. Gitu. Tapi yang sebanyak sekarang mengancam gitu. Misalnya kayak yang kemarin sering kali dikatakan bahwa kamu jangan minum bir karena kepercayaan saya tidak memperbolehkan itu kan trespassing gitu kan. Nah tuh dia minum deh. Nah makanya kan aku bilang kan terjadinya malah jadi seperti itu gitu. Jadi nggak cerdas dong secara sosial akibatnya. Tidak cerdas secara sosial iya. Tapi kepentingan otak kita di awal itu nggak ngurusin sosial gitu, ngurusin keselamatan diri sendiri. Gitu. Otaknya. Ya sama, otaknya burung itu mana mikir temennya, ya nggak usah itu. Bagaimana temanku nanti nggak punya pikiran kayak gitu. Otak burung belum dibekali dengan kesadaran ya. Nggak ada kesadaran dalam otak burung. Kebanyakan burung sih ya, ada burung-burung tertentu yang sadar ya ada gitu ya. Sedikit banget gitu. Nggak ada gitu ya. Sama pada umumnya. Bukan burung apa, burungnya siapa? Pada umumnya sapi itu tidak merasa dirinya ada, dia tidak punya kesadaran. Tapi ada sapi-sapi tertentu yang merasa dirinya ada itu. Sudah dibuktikan itu bahwa ada sapi yang merasakan dirinya ada. Sehingga di negara-negara tertentu seperti Nederland dan Inggris itu, kalau mau menyembelih sapi, sapinya dibius dulu.
Itu atau undang-undang itu. Jadi dia tidak menyakiti, kesannya tidak menyakiti. Iya, dia tidak supaya memberikan menyakiti. ketakutan. Karena kalau yang namanya ketakutan, penderitaan itu pada saat seseorang itu sadar itu. Pada saat kamu nggak sadar, kamu koma gitu ya. Misalkan seseorang itu koma itu. Pada saat koma dia bisa nggak dia merasakan nyeri? Bisa itu. Mau dicubit dia tangannya gini gitu. Gitu ya. Misalkan orang nggak sadar tapi bisa dicubit, dia merasakan sakit itu. Tapi dia tidak sadar, sehingga dia tidak merasakan penderitaan. Dari orang menderita itu, pada saat dia sadar. Pain, nyeri itu adalah satu hal. Penderitaan adalah hal yang lain itu. Nah, masalah sehingga di otak kita pada saat manusia itu sadar gitu. Dia bisa menderita, tapi pada saat dia nggak sadar, pingsan misalkan, dia nggak merasakan apa-apa itu. Nggak merasakan apa-apa itu. Kenapa? Meskipun sakit bisa. Sakit, tapi dia nggak ingat apa-apa. Sudah tidak merasakan penderitaan. Nggak ingat apa-apa itu. Oh iya, orang sakit bereaksi, tapi dia tidak makanya itu kan. Orang pingsan aja nggak ngerasakan apa-apa, orang koma aja nggak ngerasakan, apalagi orang mati gitu ya. Kalau orang nggak sadar dalam konten bukan mati, tapi nggak sadar karena ada nggak sih manusia nggak sadar? Ada. Orang kalau di bios itu dioperasi sadar nggak dia? Oh, nggak sadar itu. Dia nggak merasakan nyeri, nggak merasakan apa-apa itu. Nah, orang di bios saja nggak ingat apa-apa, apalagi orang mati. Maka orang mati lihat itu dulu anakku, ini istriku, omong kosong kan ya itu. Orang taknya udah rusak itu. Tapi banyak yang berasosiasi seperti itu tuh. Nggak apa-apa, itu membahagiakan itu. Pada saat seseorang itu merasa bahwa mati itu bukan hanya sekedar mati, hanya pindah aja, itu sudah tenang dia, aku nggak mati gitu. Tenang gitu. Aku nggak mati, nanti aku pindah kemana? Ke apartemen, misalnya ya itu. Misalnya. Jadi hantu penunggu apartemen. Lah iya. Gitu. Oke. Nah, yang aku lihat, yang aku pelajari itu sesuatu yang kadang-kadang mengganggu sebuah tatanan nilai dan bukan tatanan nilai, tatanan yang swarm intelligence itu tadi. Sering kali itu terjadi. Padahal yang dilihat bahwa orang Jepang misalnya sangat superstisius juga kan gitu, dan mereka bahagia aja dengan superstisiusnya. Tapi kemudian secara tatanan sosial mereka tetap baik gitu. Nah, kebalikannya dengan di sini banyak sekali hal yang menurut aku mengganggu gitu dalam konten tatanan sosial, swarm intelligence-nya terganggu banget. Ini gimana, Dok? Indikator apa sih yang membuat mereka itu terjadi yang berbeda? Ya, kamu ngomong orang Jepang ya. Orang Jepang misalnya. Orang Jepang itu kliniknya juga luar biasa mereka itu. Klinik mereka itu. Parah kan? Tapi kliniknya itu dipegang sendiri, nggak ngajak-ngajak orang gitu. Nggak ngajak-ngajak orang gitu ya. Misalkan nyembah dengkulnya Buddha kayu, ya nggak apa-apa, orang lain ya. Dia nggak akan ngajak-ngajak orang lain. Kamu sudah nyembah itu belum? Gitu. Enggak itu. Mereka simpan kliniknya itu untuk dirinya sendiri. Gitu. Nggak ngajak-ngajak. Tidak hanya ngajak, kadang nyuruh kan kalau di sini. Iya itu. Maaf ya, aku cuma mengingatkan, kamu sudah ngelus-ngelus patung Buddha belum? Nggak pernah gitu orang Jepang gitu. Maaf ya, kamu udah salat belum? Maaf ya, sekedar mengingatkan, kamu sudah megang patung Buddha belum? Nggak pernah ada kayak gitu. Karena mereka paham itu adalah wilayah privat itu. Bagi orang Jepang itu, yang namanya keyakinan itu wilayah privat. Tidak layak untuk diumbar dan tidak layak untuk nge-share keyakinannya dia gitu. Sebenarnya ada beberapa keyakinan malah ini bukan hanya men-share, malah mewajibkan gitu ya. Jadi seolah-olah kan kamu tanya bedanya ya itu. Oke. Kan kamu tadi tanya bedanya, kenapa orang Jepang itu kliniknya luar biasa tapi kok sosial intelijennya baik, nggak rese itu ya. Karena memang beda, keyakinannya juga beda. Keyakinannya mereka, pengetahuan mereka bahwa keyakinan itu adalah untuk
pribadi untuk dirinya sendiri itu ya. Untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Bahwa kamu percaya bahwa ngelus-ngelus dengkulnya patung Buddha kayu yang ada di kuil Nara itu bisa membuat dengkulmu sehat, iya terserah kamu itu. Tapi ya nggak ngajak orang lain. Ayo, kamu kalau nggak ngelus-ngelus dengkulnya Buddha ini kamu kafir kamu misalnya itu ya. Itu udah ada. Itu bedanya itu. Jadi memang berbeda keyakinan pada satu populasi, satu budaya itu beda itu. Meskipun ya dulunya kan manusia ini kan ada jejak-jejak di otak kita itu. Kalau diteliti di jejak-jejak di otak kita itu bahwa sebetulnya manusia itu memang perjalanannya dulunya animisme ya, namanya? Animisme bahwa nyembah itu pohon kan? Bukan nyembah itu. Salah nyembah. Kalau animisme itu nyembah itu salah itu ya. Animisme itu orang itu percaya bahwa semua benda itu punya punya jiwa itu. Jadi literally itu orang-orang animisme itu ngomong sama batu, tuh batu saya lewat ya gitu. Loh, dia juga paham bahwa batu itu tidak akan memberikan respon, tidak ngomong. Tapi bagi dia itu sudah cukup. Permisi ya batu, saya mau lewat itu. Orang yang punya animisme itu juga nggak punya kepercayaan bahwa batu itu bisa balas dendam itu. Ya enggak itu. Itu batu saya minggir ya itu. Lewat ya. Nah, terus kalau kemudian dia terus mau makan apa namanya pohon mangga, aku minta buahnya ya. Habis makan ambil terima kasih ya. Loh, sebetulnya dia ngomong sama dirinya sendiri gitu. Oh, kayak yang sering you lakukan kan? Oh, kamu tak ajar loh kamu ya. Kamu tak culek matamu kamu. Kamu kan sering bilang terima kasih sama kentang. Ya udah sih. Bayangin aja, aku makan kentang itu, kan berarti kehidupan kentangku ambil untuk melanjutkan kehidupanku. Aku bilang terima kasih ya wajar dong gitu. Lah ya iya, aku bilang makanya kayak kamu yang suka bilang terima kasih kepada kentang, sama anim itu semua punya jiwa itu. Punya jiwa itu. Terus lama-lama mereka mikirnya adalah bukan batunya punya jiwa. Batu itu ditungguin oleh sesuatu itu. Roh penunggu batu. Jadi kayak evolusi dari asosiasinya itu sendiri gitu ya. Iya, itu juga. Oke. Lama-lama itu banyak Tuhan penunggu, beringin maneh gitu ya. Tuhan pembuat. Ya, apa sih, misalkan ya, orang Yunani kuno, dia nanya, ini petir nih kok bisa ada petir ya? Nah, mereka membuat Tuhan yang menciptakan petir gitu ya. Iya. Sama juga yang membuat itu yang menciptakan Zeus itu. Zeus itu menciptakan petir dan Hercules. Hercules Pokemon. Bukan. Pokemon. Kamu ya. Nah, ini ya. Zeus yang buat. Terus ini apa nih? Ini badai di laut ini kenapa? Oh, itu ada Poseidon yang marah. Mereka buat sendiri gitu. Ya, tapi pinter banget ya otak manusia itu kemudian mengimajinasikan itu. Lah pada saat terus kemudian manusia itu tahu bahwa petir itu adalah kilat, itu adalah awan ketemu awan jadi kilat gitu ya. Matilah Tuhan Zeus itu. Sudah nggak diperlukan lagi ya itu. Nah, tunggu. Tapi gitu ya, kemudian ada beberapa boleh dibilang agama lah ya yang tetap bertahan seperti tadi. Nah, padahal kemudian berkembangnya malah jadi kayak gini, membenturkan antara nilai-nilai agamanya mereka gitu dengan sains. Nah, ini yang terjadi nih. Padahal kayak tadi tuh Zeus sudah nggak diperlukan, si Poseidon juga nggak diperlukan karena kemudian gelombang mereka tahu arah secara sains bisa menghitung. Nah, kenapa nih sekarang zaman sekarang justru banyak orang yang masih membenturkan antara nilai-nilai sains antara sains dan juga antara soal klinik itu tadi gitu. Itu ada namanya alien itu gimana? Oh ya, alien gimana?
Isu Oke. alien itu ada, isu tentang alien itu ada setelah Perang Dunia Kedua, setelah yang namanya manusia itu punya pesawat. Hmm. Sebelum ada pesawat, kita itu nggak punya yang namanya isu tentang piring terbang, itu nggak ada. Piring yang ada itu adalah setelah Perang Dunia Kedua, ya. Hmm. Setelah kita punya pesawat, baru kita punya yang namanya hoax atau mitos tentang piring terbang. Sebelumnya nggak ada itu. Oke. Ya. Oke. Nah, sampai ada yang sekarang bilang bahwa yang namanya UFO adalah mata-mata Dajjal. Ya itu sudah. Itu. Loh ya. Apa bedanya sama percaya Jadi sama kentang ya nggak sih, gue heran. superstitionnya Tapi itu ya, dipercanggih dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Jadi pengetahuan baru itu bukannya menghilangkan superstition, tapi mempercanggih superstitionmu. oke, oke. Jadi makin parah. Nggak usah Atau jauh-jauh, gimana? nggak usah jauh-jauh. Ada Hmm. pengarang buku yang namanya Erik von Däniken. Walah itu ya, Erik von Däniken. Itu ada bukunya yang paling itu tahun 60 itu disebut The Gold of God gitu ya. Emas para emas Tuhan itu. Wah, dia itu menceritakan bahwa yang namanya ditulis itu buku tuh aku baca sampai selama baca tuh getem-getem pengen tak bakar aja buku ini itu ya. Buku itu dipercaya banyak orang gitu ya. Erik von Däniken itu bahwa yang namanya piramid yang ada di mana? Di Mesir, dengan piramid yang ada di di Amerika Selatan itu berhubungan itu. Dibentuk oleh Maya dengan orang itu sama itu. orang Padahal, India, orang Mesir. Ya, goblok banget ya, itu tahunnya beda jauh gitu ya. Lah, tapi banyak orang yang percaya gitu. Banyak orang yang percaya bahwa yang namanya piramid yang ada di Mesir dan piramid yang ada di Amerika Selatan itu Peru. Itu adalah bangunan yang dibuat oleh entitas yang sama, UFO. Kurang ajar banget ya. Bahkan patung-patung di Pulau Pasca itu juga diklaim Erik von Däniken sebagai UFO itu yang gede-gede itu, yang kemudian ada badannya. Itu. Baru kemudian jengkelin banget. Ada... Padahal itu baru tahun 1700 itu dibuat itu. Tapi ada juga tuh yang percaya sama tanah India dan Sahara berhubungan. Nah, kamu jangan bikin masalah lagi. Kamu nanti disiwak kapok lo kamu. Gak diwamu kamu. Udah terjadi. Ya, oke. Gitu. Ya, kita kembali ke bagaimana otak merespon ini. Merespon. Jadi, kalau misalkan kalau sekarang kita itu melihat bagaimana otak kita itu merespon yang namanya superstition ini, merespon superstition, itu bukan lantas otak kita bilang gini, ini yang saya yakin ini bener apa enggak ya? No, enggak kayak gitu. Masa sih jadi otaknya gitu? Iya kan kamu kan agak gendeng gitu. Oh, oke. Kalau aku gendeng temen ya. Aku setengah deh. Kamu agak gila gitu ya. Kamu agak situasi sekarang agak gila gitu. Kalau aku kan gilanya ekstrim. Oke. Saudara ekstremisme. Ya kan? Nggak, tapi itu tadi sekarang balik ke soal superstisius itu. Betapa kemudian semakin hari memang semakin canggih. Betapa kemudian semakin benar banget, semakin kemudian 4.0 semakin banyak orang namanya inovator 4.0. Kamu kayaknya kalau sudah inovator 4.0 terus nggak percaya klenik. Percaya gitu. Parah banget gitu kan. Nah, sehingga kemudian aku melihat kemudian asosiasi terhadap social intelligence di sini semakin berat gitu loh. Semakin semakin beratnya tuh karena itu ada yang ngerasani Budiman dirasani itu. Oh, Budiman dong gitu. Ntar kita ngobrol sama dia, jangan sedih, tenang, udah kita siapin ya nggak sih? Iya, lah kamu kira kalau sudah 4.0 itu terus kemudian nggak percaya klenik, lu ya percaya, malah kleniknya itu makin dipercanggih, dipercanggih, itu bisa lewat internet itu.
semakin mengherankan untuk aku, dan aku kekhawatiranku mungkin salah adalah kemudian bangunan swarm intelijennya menjadi buruk gitu ya. Tapi itu tadi bandingannya sama Jepang oke, keren gitu, tetap dia secara sosial bagus. Itu tadi saya juga dengar bahwa itu tidak trespassing, dipakai untuk dirinya sendiri. Sementara di sini aku ngelihat kebanyakan orang malah justru menghancurkan gitu tatanan sosial itu gitu, tatanan swarm intelijen itu gitu. Nah, makanya aku agak pikir apa yang harus dilakukan kalau indikatornya memang harus terhadap mempelajarinya untuk dirinya sendiri. Membahagiakan ya udah, bahagiakanlah dirimu gitu, jangan kemudian nggak usah melakukan terhadap orang lain. Ininya apa? Sarannya apa, Dok? Ya, kita itu perlu latihan panjang bahwa yang namanya tidak trespass kepada pribadi orang lain itu perlu latihan gitu. Perlu latihan. Tidak bisa diberitahu terus kemudian jangan begini terus besok itu langsung dia empati kepada orang itu. Enggak bakalan. Empati itu perlu dilatih, perlu latihan yang panjang untuk berempati itu ya. Kamu punya keyakinan, oke, itu keyakinanmu ya. Tidak usah trespass ke keyakinan orang lain itu. Tapi untuk tidak trespassing, tidak masuk ke wilayah privat orang lain, itu perlu latihan itu. Ya. Aku sering trespass loh. Memang itu. Nah, itu kalau kita, tapi yang namanya imajinasi kita tentang superstation itu setiap orang punya itu ya. Ya ada orang-orang tertentu yang nggak ada. Orang-orang tertentu nggak ada, sudah rusak otaknya ya tuh, dari kecil sudah nggak punya imajinasi tentang superstation, itu sudah nggak punya itu. Ya itu ada orang-orang yang kita pada umumnya manusia itu ya, karena ini memberikan keuntungan evolusioner dalam jangka waktu yang lama. Otak kita itu adalah perkembangan evolusioner itu ya. Jadi misalkan orang itu, jadi jejak-jejak animisme dalam otak kita itu masih ada, jejak-jejak politeisme itu juga ada itu. Boleh aja orang itu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa itu, tapi dia masih percaya hantu penunggu pohon. Apa bukan animisme namanya itu? Ya, ditambah kemudian itu makin disosialisasikan. Terus kemudian percaya pada orang-orang suci, pada malaikat. Lah apa bukan politeisme namanya itu? Ya cuma itu lain. Ya lah udah terserah lah kamu ya itu. Tapi itu adalah jejak-jejak bahwa secara evolusioner otak kita itu melewati masa-masa itu ya. Melewati masa-masa itu. Bahkan kalau yang sekarang yang membuat aku juga agak gemes ya, padahal sebenarnya ya nggak usah gemes gitu ya, yaitu kemudian kayak menghalukan, menuhankan atau kemudian habaib gitu-gitu kan. Aku tanya kamu itu ya, kamu tuh nggak usah gemes-gemes gitu loh ya. Kamu itu ngasih tahu orang tentang emotional intelligence, ada hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol itu. Lah ngapain kamu berusaha ngontrol orang lain itu? Aku nggak ngontrol, kaget. Lah itu tadi kesel tadi itu apa? Kesel itu tidak pintar secara sosial. Nah iya, kesel itu kan kamu merasa orang lain kok nggak gini ya, orang lain kok nggak gitu lah. Ya kamu sendiri yang capek itu. Apa yang dikatakan orang lain, apa yang diyakini orang lain, apa yang dipikirkan orang lain adalah sesuatu yang di luar kontrolmu itu. Ketawain aja nggak apa-apa daripada kamu kesel. Bete sendiri gitu. Nggak bete, cuman begini nih. Lah kesel apa namanya? Kesel itu apa? Apa namanya, bahasa kita agak berbeda mungkin ya. Lah terus apa? Kamu kesel ngapain? Ayo, kesel sama orang yang ini apa ngapain? Ayo. Karena mereka orang-orang yang kemudian menghancurkan orang lain, yang itu yang di depanku. Apakah kemudian aku diam aja, gitu kan? Itu kan berbahaya untuk aku. Misalnya kayak itu tadi, misalnya kayak, hey, kamu berani itu ada kluk-kluk stand pote-pote itu terus kamu nggak menghadang, ya kamu dibantai lah sama mereka. Gitu. Iya itu. Tapi yang paling aku ini tuh resah tuh misalnya kayak waktu itu saudaraku
saudaraku tuh apa namanya kanker payudara dok, dan kanker Oke, payudara ya. setengah mati kalau aku ajak untuk ke rumah sakit nggak mau, dan dia pakai daun-daunan gitu kan yang menurut aku ya ampun please deh gitu. Gitu jadi kadang-kadang tuh apa gimana memang nggak bisa maksa dia, nggak bisa, cuma kan sementara aku tahu gitu, dan aku harus kasih tahu bahwa di ini dong diobatin udah lama gitu kan, bisa dilakukan. Karena kemudian mamah juga mengalami itu tapi sempat bersih dulu gitu. Walaupun kemudian recurrent ya beberapa tahun kemudian, tapi kan menurut aku ya itu ya itu dia itu. ke dukun ya ampun gitu, sedih aku percaya gitu. kok ya. Kan kamu sedih lah, ngapain lo kamu sedih itu ya. Ya wis karpe ngono kok gitu itu. Ya kalau kamu sakit jangan ke dukun gitu itu. Tapi dia bilang ya, alah nanti semua orang juga mati gitu. Itu dia ngomongnya persis gitu. Emang bener itu kampung mati itu. Tapi kalau bisa disuruh milih, kalau bisa mati besok ya jangan mati sekarang gitu. Bisa mati lusa, jangan mati besok. Bisa mati tahun depan ya jangan tahun ini kan gitu ya. Gitu. Iya, itu kalau pikirannya agak waras lah ya itu. Makanya pikiran kita itu waras dikit aja lah, nggak usah banyak-banyak, dikit aja waras itu. Ya itu yang membuat aku merasa apakah harus berbuat sesuatu atau didimin aja orang-orang dengan kondisi yang waras dikit aja gitu ngajaknya gitu. Kalau kita bisa ngajak waras sedikit. Mengubah kultur satu populasi. Satu populasi itu perlu satu generasi minimal. Oke. Berarti anak-anak dong yang kita ajarin. Iya. Dan kalau anak-anaknya dengan ibu-ibu semacam kita kan berarti kan harus kitanya juga dong dok mulai untuk melakukan sesuatu. Apa? Nah iya kan? Itu. Iya ya udah ya dimulai dari itu ya militan gitu ya, ngasih contoh. Kalau kita itu ngasih contoh, itu jangan gitu, nyolong itu nanti dosa gitu, tapi nanti terus ada barang ketinggalan diambil gitu lah ya apa sama itu aja gitu ya, kan, sama aja itu. Nah itu ya itu kebersihan ya, walaupun itu kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu aku ketawain ya, sejenis yang nanya-nanya bego gitu kan, sejenis yang Sahara dan India itu gitu kan, aku iseng kalau itu gitu kan, sesuatu yang iseng gila itu gitu. Tapi kalau udah berurusan dengan kesehatan, aku kok rada akunya sendiri juga cemas gitu kan, aduh ini gimana sih, apalagi kemudian disosialisasikan, contohnya kayak ada kalung apalah itu gitu ya yang menahan virus gitu kan, aku kan ada gitu, kenapa juga kamu itu kalung itu berfungsi cuman hanya pada kondisi-kondisi tertentu, nggak berfungsi. Maksudnya? Itu kalung itu memang ada fungsinya. Bisa menangkal virus corona itu bisa. Tapi tidak berfungsi pada kondisi-kondisi tertentu. Pada saat kamu nggak pakai masker itu nggak berfungsi. Gitu. Setuju. pada saat kamu itu deket-deketan tidak physical distancing, itu kalung itu tidak berfungsi. Kalau kamu yang namanya pakai masker, physical distancing, cuci tangan, kalung itu berfungsi. Nggak percaya kamu? Kayak gitu caranya mikir ya. Oke, tinggal sedikit dong, waktunya tinggal 6 menit. Jadi aku tuh pengen closingnya bagaimana dengan konten-konten yang superstitious ini menghadapi konten tidak merusak swarm intelijen, itu aja. Oke, bahwa yang namanya superstition itu dulu adalah salah satu variabel dari swarm intelijen. Oke. Bahwa manusia itu bisa disatukan dengan takhayul bersama. Percaya. Jadi memang distribusi apa namanya? 1000 orang percaya, 1000 orang percaya kepada pohon beringin, nah mereka bisa disatukan, ya. Oke. Ya. Banyak orang yang beriman kepada pohon beringin bisa perang sama orang yang beriman kepada pohon simbuan, gitu ya. Oke. Nah itu memang untuk swarm intelligence. Tapi pada saat kita as a society, bahwa yang namanya kita dalam satu bumi ini live as one. Ini jadi ancaman. We live as one. Ini jadi ancaman. Kita cenderung memang itu yang namanya tribalisme dalam otak kita itu memang ada tribalisme.
Ya, tribalisme itu ada dalam otak itu. Nah, tribalisme itu hanya bisa dihilangkan dengan yang namanya narasi-narasi baru. Ada yang namanya realita intersubjektif baru. Ya, dulu ada bangsa, terus sekarang ada yang namanya we live as one gitu. Nah, pada saat seperti ini, superstition itu menjadi ancaman gitu. Kecuali orang-orang itu terus kemudian meletakkan superstition ini atau apa namanya hal-hal yang tentang khayal-khayal dalam wilayah privat gitu. Oke. Gitu. Tapi di otak kita itu sebetulnya hanya adalah yang namanya imaji dari semua memori dan imaji itu yang menghasilkan yang namanya superstition ini tuh. Oke. Ya, jadi akibatnya memang kalau kita dengan kondisi yang kita ini kan dari New World Order ini kan apa namanya we live as one, ya kan? As one. We live as one. Nah, dalam konten tertentu kita akan harusnya membangun sebuah semacam moral landscape yang baru, satu pemikiran yang baru, sebagai cara yang baru. Yeah. Itu akan kita bahas di selanjutnya, buku selanjutnya yang akan kita bahas sebelum social intelligence. Nah, tapi aku akan juga bikin beberapa kurang 3 menit, saya akan bikin juga beberapa agenda yang tidak semuanya nanti lewat IG Live, tapi akan lewat hal-hal yang lain gitu ya, yang akan saya bikinkan, mungkin bikin Twitter Live gitu kan, mungkin juga dengan teman-teman yang lain lagi yang menurut saya bisa lebih interaktif. Tapi prinsipnya kita sedang membangun sebuah, kami gitu ya, ingin gitu membangun sebuah sehat berpikir yang lebih normatif lah, yang lebih bisa terpakai dalam era yang sekarang. Itu. Terima kasih Dok. Terima kasih aja pokoknya. Dan tinggal 2 menit, suka deh dengan acara ini. Minggu depan kita mulai bahas soal ini ya Dok, moral landscape. Oke? Moral landscape, oke. Sampai jumpa minggu depan, Kamis seperti biasa jam 10. Bye.